Halo teman-teman desainerku, hari ini, saya akan kembali sharing tentang bagaimana cara membuat tabel di Figma. Tabel itu salah satu komponen paling penting, apalagi kalau kalian sering ngedesain aplikasi desktop atau web app yang berupa, dashboard ataupun sistem-sistem, maka, tabel itu adalah jadi bagian wajib di dalamnya. Nah, di sini saya akan membuat tabel, ada 2 cara sebenarnya ya. Cara paling mudah membuat tabel, itu adalah dengan sebuah plugin, saya lupa nama plugin ini, search tabel dan plugin, karena saya sudah lama tidak pakai tabel ya. Dulu saya pakai tabel creator ini, oke, kita run, create table, seperti ini. Ini cara yang paling mudah ya. Oke, next 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 next, kita new template. Nah, ini kita tentukan dia kolomnya berapa banyak, kemudian, row-nya berapa banyak. Anggaplah kita punya 4 kolom dan juga 4 row dengan lebar width-nya 496 dan, height-nya ini hook. Hook ini maksudnya adalah apa, dia akan menyesuaikan dengan, kondisi tingginya dari sel-sel tertentu. Mari kita perhatikan ya. Ini kita bisa atur di sini jumlah, row dan juga kolomnya di sini juga. Misalnya kita taruh di sini kolomnya 5. Oke, kita create table. Nah, kita sudah dapat tabelnya dengan sangat mudah. Ini dengan bantuan plugin ya. Oke, kita cek apakah tabelnya responsif. Tabelnya sudah responsif ya. Namun, kalau bagi saya ini belum merupakan, best practice ya, karena dia bikinnya per row juga. Ini akan jadi membingungkan kalau ya ketika kalian akan, menambah, value di dalamnya, untuk mengubah stylenya juga susah ya kalau ini, karena terlalu statik. Oke, kita langsung aja dengan cara yang best practice menurut saya. Kita harus membuat, tabelnya itu secara manual dengan auto layout dan juga komponen. Oke, mari kita bikin dari awal dulu. Kita, buat komponen teks di sini. Misalnya kita klik teks, baru kita bikin, komponen utamanya apa adalah header. Size-nya kita bisa atur misalnya kita punya header, dengan size 18 pixel. Kemudian kita, tekan Shift A atau klik kanan buat ini jadi auto layout. Oke, kita add to auto layout. Seperti ini. Kita bisa kasih fill putih misal. Lalu, kita kasih dia stroke di bawahnya, kita set, stroke-nya cuman di bottom seperti ini. Taruhlah kita ambil stroke-nya 2 pixel. Kemudian warnanya itu kita jadikan abu-abu seperti ini. Ya, tapi jangan terlalu gelap dan juga jangan terlalu terang. Kita ambil yang tengah-tengah aja. Sudah, baru kita ganti, namanya menjadi seperti ini, tabel/header. Oke, nanti saya jelaskan kenapa saya memberi penamaan seperti ini. Karena nanti akan lebih mudah untuk menentukan properti dalam komponen varian. Oke, setelah itu kita bisa duplikat ini dengan cara Ctrl D, dia akan duplikat seperti ini. Lalu kita bikin, komponen kedua itu adalah, eee, body 1. Ini contoh aja ya body 1. Kalau kita ingin tabelnya berwarna-warni dengan misalnya, row 1 warna putih, row 2 warna hitam atau abu-abu, kita bisa bikin menjadi 2, yaitu body 1 dan body 2. Kita ubah tabelnya menjadi tabel body 1. Ya, seperti ini. Lalu stroke-nya kita kurangi jadi 1,5 aja, biar dia lebih beda dengan, header ya, agak beda. Lalu warnanya kita lebih gelapkan sedikit, seperti ini. Kita duplikat, oke. Nah, kalau di Figma kalau kalian, sudah ngeset angka di terakhir, ketika kalian duplikat dia akan, mengikuti urutannya, seperti ini. Maka sudah tercipta tabel body 2. Kita taruh bawahnya, kita namai dia tab body 2 di sini, value-nya kita ganti. Oke. Body 2 kita ubah warna menjadi sedikit abu-abu atau terserah kalian nih, kalau kalian lebih mudah mungkin kita kasih warna, biru misalnya biru seperti ini. Nah, biru seperti ini, agar lebih mudah dikenali ya. Setelah selesai, kita bisa, seleksi semuanya, kemudian kita buat dia jadi create component set, seperti ini. Dia sudah menjadi component set. Oke.
kita bisa lihat di assets, dia akan muncul di assets di created in this file. Oke. Seperti ini. Kalau tidak ada, kalian bisa cari berdasarkan nama komponennya di sini, di tabel ini. Kita bisa set seperti ini. Oke. Kita sudah punya, kita duplikat lagi ini. Nah, properti ini sudah seperti yang saya bilang, ketika kalian punya penamaan dengan slash tadi, properti ini akan otomatis mengikuti setelah slash. Jadi kalian tidak perlu menamai ulang propertinya masing-masing. Oke, kita set ini ke body 1. Kita duplikat lagi, ini kita set ke body 2. Oke. Kita akan bikin template pertama ya. Ini template pertama, kita set seperti ini. Baru kita set seperti ini biar dia mendekat ya. Baru kita duplikat yang kedua seperti ini. Nah, ya, biar dia seperti tabel ya. Putih, biru, seperti ini. Lalu kita seleksi semuanya. Kita jadikan dia auto layout shift A. Nah, seperti ini. Oke. Dan lalu kita coba perlebar. Oh, ini masih di tengah ya. Kalau ingin tabel pada umumnya itu sebenarnya rata kiri. Jadi bagian sini dan juga bagian sini itu kita set auto layout-nya tuh ke rata kiri. Untuk header terserah mau di tengah atau rata kiri. Tapi kita contoh aja header, kita bisa namanya di tengah aja ya, nggak apa-apa. Jadi ketika kita perlebar, maka akan jadi seperti ini. Oke. Untuk header kita bisa dibikin dia jadi bold. Nah, otomatis dia akan jadi bold di sini ya. Kalau sudah, kita bisa duplikat bagian pertama ini. Kita bisa namai gini ya, misalnya call 1, call 2. Oke. Kita duplikat lagi, duplikat yang call 2-nya, duplikat. Oke. Kalau sudah semua seperti ini, bisa seleksi semuanya. Lalu kita jadikan di auto layout shift A. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada jarak ya. Kita hilangkan jaraknya dengan mengubah angka di sini menjadi 0. Oke, dia sudah jadi tabel. Kemudian kita cek apakah tabel sudah responsif atau belum. Oke, ini belum responsif ya. Kita bisa ngeset secara manual bagian mana yang kita mau jadikan responsif. Misalnya kita ingin yang header yang kolom pertama ini jadi responsif sedangkan yang lainnya tidak. Atau kita bisa set semuanya jadi responsif. Misalnya yang pertama aja kita bikin nih. Select kolom pertama, kemudian fill di sini itu kita jadikan fill container. Ya, bisa dilihat ya. Oke, ketika sudah fill container, kita bisa perlebar tabelnya seperti ini. Maka dia akan jadi responsif seperti ini. Oke. Kemudian jika kita ingin semuanya responsif, kita bisa sisanya kita set ke fill juga. Bisa seperti ini misalnya. Oke. Jadi ketika kita tarik frame utamanya, semuanya akan jadi responsif seperti ini. Oke, sekarang ketika kita mau nambah kolom, misalnya ini kita taruhlah misalnya di sini adalah nama, di sini adalah kelas, di sini adalah umur, di sini adalah misalnya tinggi, di sini adalah berat. Oke. Kita ingin umpamanya mau menambahkan kolom baru. Kita bisa select kolom terakhir, kemudian kita Ctrl D. Nah, seperti ini. Nah, baru kita sesuaikan size-nya. Kita sudah dapat kolom baru nih. Oke, lalu ketika mau nambah row gimana? Oke, kita mau nambah row dulu ya. Misalnya kita bisa seleksi 2 seperti ini. Atau seleksi semuanya seperti ini. Kalau kita mau ingin banyak row sekaligus. Tapi mungkin saya contohin 1 row dulu ya. Kita duplikat ini seperti ini. Kita seleksi dengan tahan kontrol. Baru kita seleksi bagian ini. Kenapa harus tahan kontrol? Kalau kan tidak tahan kontrol, maka dia akan menyeleksi banyak komponen sekaligus. Ketika tahan kontrol, maka dia akan menyeleksi komponen terkecilnya. Oke, kemudian kita duplikat. Nah, ini. Ketika sudah diduplikat, kita ubah warnanya ke body 1. Nah, jadi seperti ini. Itu cara nambah kolom. Nambah row ya. Oke. Sekarang, kenapa ini adalah best practice? Karena ini lebih mudah dalam nambah row dan nambah kolom. Dan ketika kita mau merubah stylenya, itu lebih mudah. Misalnya di sini kita mau jadikan warna abu-abu. Maka setiap bagian dari tabel akan berubah. Oke. Nah, jadi seperti ini.
kabelnya sudah cukup responsif dan ini best practice bagi saya. Kalau kalian ada cara lain yang lebih oke, kalian bisa tulis di kolom komentar.